Saya Zulfa Arsyandi Azra dari Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, akan menjelaskan cara kerja dari program machine learning yang saya buat. Pertama, kita import dulu Pandas SPD untuk mempermudah ya. Pandas itu fungsinya mengubah file mentah menjadi tabel yang siap diolah dalam satu baris tanpa perlu coding manual untuk membaca teksnya. Lalu kita import numpy as np. Numpy kita pakai buat operasi array dan fungsi trigonometri. Lalu kita import light GBM as LGB, itu merupakan model gradient boosting yang menggunakan algoritma berbasis histogram ya. Ini lebih cepat dari random forest karena tidak menumbuhkan pohon secara leaf-wise, bukan secara level-wise. Jadi leaf-wise itu mencari titik potong yang paling mengurangi error secara global. Lalu from Google Colab import files untuk memindahkan dari Kaggle, notebook Kaggle ke notebook Google Colab. Lalu import OS untuk berinteraksi dengan sistem operasi ya. Lalu selanjutnya kita memakai hardcoded pada jadi langsung nembak, tidak menggunakan OS Vault yang memindai seluruh folder agar cepat ya, agar proses scanning itu tidak membuang waktu. Lalu pd.read ini bukan sekedar membaca teks ya, jadi Pandas itu ya seakan-akan menembak tipe data tiap kolom, lalu memuat data latih untuk belajar dan data yang akan kita ujikan nanti di akhir ya. Lalu di bagian devfast prep dalam kurung DF itu kita melakukan transformasi data mentah menjadi data yang bisa dimengerti ya. Lalu selanjutnya di DF time mengubah tipe data string menjadi objek data time ya. Karena mesin nggak tahu kalau misalnya ya misal 2025 10 12 jam 8 itu pagi hari. Nah kalau misalnya kita pakai DT hour itu kita bisa mengekstrak komponen jamnya aja dari 0 sampai 23. Lalu selanjutnya ada pakai cyclic encoding ya. Jadi jam bersifat berputar, karena kalau kita biarkan jamnya itu seperti 0 1 2 3 sampai 23, model itu akan menganggap jam itu 23 dan jam 0 itu jaraknya jauh kan, 23 poin ke jam 23, padahal aslinya mereka cuma beda 1 jam kalau dibalik gitu kan. Nah maka kita pakai memetakan jam ke dalam lingkaran unit, jadi hasilnya jam 23 dan jam 0 akan memiliki koordinat yang dekat gitu secara matematis ya. Lalu as type float 32 ini untuk menurunkan yang awalnya 64 bit dengan menurunkan ke 32 bit untuk memangkas memori ya, tanpa menghilangkan presisi untuk prediksi probabilitas. Nah yang drop calls id time itu untuk membersihkan kolom ya, karena id dan time itu sudah diambil manfaatnya lewat jam tadi, jadi harus dibersihkan. Lalu selanjutnya mengubah tipe data objek menjadi tipe data kategori ya, itu yang for call in cat features. Itu alasannya karena GBM itu punya kemampuan internal untuk menangani kolom kategori, daripada kita mengubah Jakarta jadi 1, Surabaya jadi 2 pakai manual gitu. LGB itu bisa menggunakan algoritma many to many, jadi lebih akurat gitu. Selanjutnya target sama dengan precipitation probability, Y sama dengan X pop target itu ya untuk mengambil kolom target dan menghapus dari tabel fitur ya. Karena fungsi pop itu sangat efisien, karena itu bekerja di in place. Kita tidak membuat variabel baru, tapi langsung mengambil kolom tersebut dari tabel asli. Nah Y itu sekarang isinya kunci jawaban, nah X itu isinya ya kayak soalnya gitulah. Lalu selanjutnya, nah n estimator sama dengan 500 itu artinya kita akan membangun 500 pohon secara beruntun ya, berurutan. Pohon kedua itu memperbaiki kesalahan pohon ke-1, pohon ketiga memperbaiki pohon kedua, dan seterusnya gitu. Learning rate sama dengan 0,05 itu besar langkah setiap kali memperbaiki kesalahannya. Jadi 0,05 itu artinya kita belajar secara hati-hati biar tidak melewatkan pola data yang halus. Lalu num_less31 itu jumlah daun maksimal dalam satu pohon agar tidak overfitting. Lalu njobs min1 itu ya ini yang bikin cepat ya, karena seakan-akan ya nyuruh komputer untuk membuka semua gerbang CPU ya. Jika punya 8 core ya dibuka 8-8 itu gitu. Lalu fase selanjutnya yaitu Preds sama dengan model LGB predict X test, Preds sama dengan NP Eclipse NP-RON Preds 0,100 step in, itu NP-RONs dalam kurung Preds itu untuk membulatkan hasil ke angka terdekat, misal 70,6 jadi 71 gitu. Lalu NP Clip itu ibarat ya kayak pagar keamanan gitu. Jadi karena model regresi bekerja dengan fungsi matematika, jadi ada kemungkinan ya program itu mengeluarkan hasil negatif 0,5% atau 100,2% gitu. Nah Clip tuh memaksa angka di bawah 0 itu jadi 0 dan di atas 100 jadi 100 gitu. Jadi kayak yang lebih dipasin, yang kurang ya juga dipasin gitu. A step in itu untuk mengubah tipe data ke integer biar sesuai sama format kompetisi dan menghemat ukuran file CSV di akhir. Lalu terakhir ya pd.data frame itu membuat tabel baru dari hasil prediksi. Terus index sama dengan false ini untuk secara default Pandas itu ya kayak nambahin kolom angka di paling kiri file CSV ya untuk mematikan kolom tersebut ya. Jadi kita pakai index sama dengan false gitu. Pada akhirnya nanti akan keluar output berisi submission.csv yang isinya adalah precipitation probability yang merupakan hasil dari program tersebut.